Namaku Dita. Setahun yang lalu, aku dan 3 sahabatku mengalami kejadian yang tidak pernah bisa aku lupakan. Semuanya bermula dari sebuah ajakan sederhana, ajakan yang mengubah hidup kami selamanya. Waktu itu, kami sedang nongkrong di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat biasa kami berkumpul setelah kuliah. Aku, Reza, Lucky, dan Sari sudah berteman sejak SMA, dan persahabatan kami tak pernah berubah, selalu diisi dengan obrolan seru, canda tawa, dan sesekali petualangan impulsif. Sore itu, kami sedang membahas dosen killer yang baru saja membuat separuh kelas kami kena teguran. Tawa kami pecah saat Lucky menirukan gaya dosen itu dengan suara yang dibuat-buat. Tapi suasana berubah ketika Reza, si penggila hal-hal berbau mistis, tiba-tiba menyodorkan ponselnya ke tengah meja. Kalian udah pernah dengar tentang Night Carnival di pinggiran kota ini? Tanyanya dengan mata berbinar. Aku dan Sari saling pandang. Night Carnival, ulangku ragu. Lucky mengangkat alis penasaran. Serius, ada tempat kayak gitu di kota ini? Reza mengangguk antusias. Iya, ini bukan wahana biasa. Katanya, beberapa orang pernah ngalamin kejadian aneh di sana. Ada yang bilang wahana itu sering berpindah-pindah tempat, dan setiap kali dibuka, pasti ada yang hilang. Aku menggeleng. Nggak deh. Aku nggak mau ikut-ikut tempat aneh begitu. Tapi seperti yang sudah kuduga, Sari malah tampak tertarik. Seru juga sih, kapan lagi kita bisa ngerasain pengalaman baru? Lucky hanya tertawa dan menepuk bahuku. Ayolah, Dit, cuma sebentar doang. Akhirnya, setelah bujukan dan rayuan, aku mengalah. Kami memutuskan untuk pergi malam itu juga. Malam terasa lebih dingin dari biasanya ketika kami tiba di lokasi Night Carnival. Tempat itu terletak di sebuah lapangan kosong di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Lampu-lampu warna-warni berkedip-kedip, menciptakan suasana yang seharusnya menyenangkan, tapi entah kenapa, aku merasa ada yang tidak beres. Wahana-wahana klasik seperti biang lala, komedi putar, dan rumah hantu berdiri di sana, tampak kuno dan sedikit berkarat. Musik khas karnaval terdengar samar dari kejauhan, menciptakan perasaan nostalgia yang aneh. Wow, seru banget, seru Sari, berlari kecil ke arah wahana ombak air yang berputar lambat. Lucky tersenyum, ayo coba yang ini dulu. Aku ragu, ada sesuatu yang tidak enak di perasaanku, tapi aku tetap naik, duduk di sebelah Reza. Musik mulai berdering, wahana berputar pelan, lalu semakin cepat. Aku mencengkeram pegangan dengan erat, berusaha menikmati, tapi sesuatu membuatku merinding. Aku melirik ke sebelah Sari, dan di sana, seorang wanita yang tak kukenal duduk di sebelahnya. Wajahnya pucat, senyumnya lebar, tapi matanya kosong. Aku terdiam, jantungku berpacu cepat. Sari, siapa di sebelahmu? Tanyaku pelan. Sari menoleh, lalu tertawa. Apaan sih? Mana ada orang? Aku menelan ludah, tapi ketika aku menoleh lagi, wanita itu sudah tidak ada. Setelah turun dari wahana, aku berusaha menenangkan diri. Mungkin aku hanya berhalusinasi karena kelelahan. Kami berjalan ke wahana berikutnya, rumah hantu. Kita masuknya berdua-dua aja, biar lebih seru, saran Lucky. Aku langsung menggandeng tangan Reza, tidak ingin sendirian. Rumah hantu itu tampak tua, dengan cat mengelupas dan pintu kayu yang berderit saat dibuka. Kami masuk perlahan, ditemani suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Di dalam, boneka pocong berdiri di sudut dengan kepala yang bergerak pelan ke arah kami. Aku merasa napasku sesak. Tuh kan, cuma properti, ujar Reza menenangkanku. Tapi tiba-tiba Sari menjerit. Aku berbalik. Kenapa Sar? Dita, Lucky hilang, teriaknya dengan wajah pucat. Aku dan Reza langsung melihat sekeliling. Lorong gelap di depan kami seakan semakin panjang, tak berujung. Kami berlari keluar, berharap Lucky hanya bercanda, tapi saat kami tiba di luar, dia benar-benar tidak ada. Dan saat itu, aku menyadari kami telah melakukan kesalahan besar dengan datang ke tempat ini.
Aku masih berdiri terpaku di depan rumah hantu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Lucky, dia benar-benar hilang. Aku, Reza, dan Sari saling berpandangan, napas kami memburu di tengah udara malam yang dingin menusuk. Kita harus masuk lagi, ucap Reza dengan suara tegang. Tapi, kita udah cari di dalam Reza. Sari hampir menangis. Dia nggak ada di mana-mana. Aku menggigit bibir, mencoba berpikir jernih. Mungkin dia keluar lewat pintu lain, tanyaku, meski dalam hati aku tidak yakin. Reza menggeleng. Kita masuk lagi. Nggak mungkin dia tiba-tiba lenyap begitu aja. Aku menelan ludah. Perasaan tidak enak semakin kuat. Meski takut, aku tahu aku tak bisa meninggalkan Lucky begitu saja. Dengan langkah ragu, kami bertiga kembali memasuki rumah hantu yang kini terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Di dalam rumah hantu, ruangan gelap, hanya diterangi lampu-lampu redup berwarna merah dan ungu. Patung-patung menyeramkan masih berdiri di sudut, dengan mata kosong yang terasa seperti mengawasi kami. Musik latar yang tadinya samar kini terdengar lebih jelas, menciptakan atmosfer yang semakin mencekam. Kami berjalan perlahan, melewati lorong-lorong sempit yang dipenuhi dengan properti usang. Aku berusaha mencari tanda-tanda keberadaan Lucky, tapi yang kutemukan hanyalah keheningan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, "Dita, lihat itu," bisik Sari sambil menarik lenganku. Aku menoleh ke arah yang ditunjuknya. Ada jejak sepatu kotor di lantai berdebu, mengarah ke sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain, lebih tua, dengan pegangan besi yang sudah berkarat. Reza maju dan mencoba membuka pintu itu. Butuh beberapa tarikan kuat sampai akhirnya engselnya berderit keras, terbuka perlahan. Di balik pintu itu, ada sebuah tangga batu yang menurun ke bawah tanah. Aku dan Sari saling berpandangan, jantungku berdegup semakin kencang. "Kita harus turun," kata Reza, menyalakan senter dari ponselnya. Aku ragu, tapi Reza ini sudah di luar area wahana. Seharusnya nggak ada tempat seperti ini di sini. Reza tidak menggubris. Dengan hati-hati, dia mulai menuruni tangga, diikuti oleh Sari dan aku di belakangnya. Tangga itu berakhir di sebuah lorong panjang yang dipenuhi oleh cermin-cermin besar di kedua sisinya. Saat kami berjalan melewatinya, bayangan kami tampak bergerak aneh, seakan-akan mereka hidup. Aku mencoba untuk tidak melihat ke cermin, tapi sesuatu di sudut mataku membuatku merinding. Aku melihat bayangan lain, sosok perempuan berambut panjang, berdiri di dalam salah satu cermin, menatapku dengan senyum menakutkan. Aku menahan napas dan melangkah lebih cepat. "Lucky," panggil Reza dengan suara parau. "Kalau kamu di sini, jawab." Tidak ada jawaban. Kami terus berjalan hingga lorong itu berakhir di sebuah pintu kayu tua lainnya. Reza mencoba membukanya, tapi kali ini tidak bisa. Dia menggedor pintu itu frustrasi. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari balik pintu. "Pergi, sebelum terlambat." Aku tersentak mundur. Sari mencengkram lenganku, tangannya gemetar. "Dita, aku takut." Reza kembali mengetuk pintu itu. "Lucky, kamu di dalam." Tak ada jawaban. Namun, suara lain kini terdengar, suara langkah kaki kecil yang bergerak cepat di dalam ruangan. Aku merinding. "Reza, kita harus keluar dari sini." Namun sebelum kami sempat berbalik, pintu itu tiba-tiba terbuka. Sendiri dengan bunyi berderit pelan. Di dalamnya, ada ruangan gelap yang hanya diterangi satu lampu gantung berayun pelan. Di tengah ruangan itu, Lucky berdiri membelakangi kami, diam membatu. "Lucky," seru Sari lega, berlari menghampirinya. Aku mencoba memperingatkan Sari, tapi terlambat. Begitu dia menyentuh bahu Lucky, sahabatku itu berbalik dengan gerakan kaku. Dan yang kulihat di wajahnya bukan lagi Lucky yang kukenal. Matanya kosong, bibirnya menyeringai lebar dengan ekspresi yang bukan miliknya. "Lucky." Dia tidak menjawab, sebaliknya, dia mulai melangkah mendekati kami dengan gerakan kaku dan tatapan yang tajam. "Kita harus pergi," teriak Reza, menarik tanganku.
Kami berlari secepat mungkin, meninggalkan Lucky di ruangan itu. Tangga yang tadi kami turuni kini terasa lebih panjang dan gelap. Aku mendengar langkah kaki di belakang kami, semakin mendekat. Begitu sampai di pintu keluar rumah hantu, aku menoleh ke belakang. Lucky masih berdiri di ujung lorong, menatap kami dengan senyum mengerikan. Di luar, kami terengah-engah, mencoba menenangkan diri. "Lucky, kenapa dia begitu?" bisik Sari dengan suara gemetar. Aku menggeleng, masih tidak percaya dengan apa yang kami alami. "Aku nggak tahu." Reza menatap rumah hantu itu dengan wajah tegang. "Kita harus cari tahu lebih banyak tentang tempat ini. Ada sesuatu yang nggak beres." Dan saat itulah aku sadar, bahwa kami baru saja melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang kami bayangkan. Malam itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku, Reza, dan Sari masih berdiri di depan rumah hantu, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Lucky atau siapapun yang ada di dalam tadi, bukanlah dirinya yang sebenarnya. Aku merapatkan jaketku, mencoba menenangkan diri. "Reza, kita harus lapor polisi. Ini udah di luar batas." Reza mengusap wajahnya dengan kasar. "Dan bilang apa? Teman kita hilang di rumah hantu yang sekarang udah dihuni sosok aneh. Mereka pasti bakal pikir kita cuma cari sensasi." Sari, yang sejak tadi terisak, akhirnya bersuara, "Tapi Lucky bener-bener aneh, Dit." Matanya, ekspresinya, suaranya bergetar ketakutan. Aku menggigit bibir, pikiranku bercampur aduk. "Oke, kalau polisi nggak percaya, kita cari tahu sendiri," kataku mantap. "Kita harus gali informasi tentang tempat ini." Reza mengangguk, meski wajahnya tampak ragu. "Kita bisa mulai dari penjaga yang tadi kita temui." Lelaki tua itu, dia kayaknya tahu sesuatu. Aku menatap rumah hantu yang kini berdiri sunyi dalam kegelapan. Entah kenapa aku merasa tempat itu seperti memperhatikan kami, menunggu kami kembali. "Kita pulang dulu," ucapku akhirnya. "Besok kita balik lagi." Dengan persiapan, tanpa berkata-kata lagi, kami bertiga meninggalkan wahana itu. Namun di sepanjang perjalanan pulang, aku merasa seperti ada yang mengawasi kami. Keesokan harinya, kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat kampus. Laptop terbuka di meja, dengan artikel-artikel lama tentang wahana yang kami kunjungi tadi malam. "Aku nemu sesuatu," ujar Reza sambil menunjuk layar laptop. Aku dan Sari mendekat. Wahana ini ternyata dulu pernah ditutup selama beberapa tahun. Ada kasus anak kecil yang hilang saat naik komedi putar, dan nggak pernah ditemukan, jelasnya. Jantungku berdegup kencang. "Terus?" tanyaku. Sari membaca lebih lanjut. Keluarganya sempat menuntut pihak pengelola, tapi kasusnya menghilang begitu aja. Ada rumor kalau anak itu diambil sesuatu dari dalam wahana. Aku merasa bulu kudukku berdiri. "Sesuatu seperti apa?" Reza menghela napas. "Beberapa orang percaya kalau wahana ini memang dihuni. Ada pengunjung yang pernah melihat sosok-sosok aneh di rumah hantu, terutama di dekat lorong-lorong cermin." Aku langsung teringat sosok wanita yang kulihat di dalam cermin semalam. Sari menggigit, kuku jarinya tampak semakin ketakutan. "Jadi, maksudnya, Lucky mungkin terjebak sama hal yang sama." Aku menatap mereka berdua. "Kita harus balik ke sana malam ini. Kita harus cari lelaki tua itu. Dia pasti tahu sesuatu." Reza dan Sari saling berpandangan, lalu mengangguk. "Kita bawa peralatan yang cukup," kata Reza, mencoba terdengar meyakinkan. "Senter, kamera, dan kalau perlu tali." Aku tersenyum samar. Kita nggak tahu apa yang bakal kita temuin di sana, jadi harus siap dengan segala kemungkinan. Malam hari di wahana, kami kembali ke wahana yang masih dipasangi garis polisi. Gerbangnya terkunci seperti sebelumnya, tetapi Reza menemukan celah di pagar yang cukup untuk kami masuki satu persatu. Saat kami melangkah masuk, wahana itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara mesin-mesin atau lampu warna-warni yang menyala. "Halo," suara Reza menggema di tengah area kosong. "Pak, Bapak yang kemarin di sini."
Tidak ada jawaban. Aku dan Sari berjalan perlahan menuju rumah hantu. Rasanya semakin berat untuk mendekat, seakan-akan ada sesuatu yang menahan langkah kami. Tiba-tiba, dari arah komedi putar, terdengar suara berdecit. Aku menoleh, dan jantungku hampir berhenti berdetak. Komedi putar itu bergerak pelan, meskipun tidak ada orang di sana. Astaga, siapa yang nyalain itu? Bisik Sari, mencengkram lenganku. Aku menarik napas dalam-dalam. Bukan siapa-siapa, sesuatu. Kami semua berlari mendekati komedi putar itu. Reza menyorotkan senter ke setiap sudut, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang kami. Kalian kembali lagi. Kami berbalik dengan cepat, mendapati lelaki tua yang kemarin kami temui berdiri di dekat rumah hantu, menatap kami dengan wajah datar. "Bapak tahu di mana teman kami?" tanya Reza dengan napas memburu. Lelaki itu menghela napas panjang. "Aku sudah bilang, teman kalian tidak akan bisa kembali." Aku berusaha menahan ketakutanku. "Apa maksud Bapak? Di mana Lucky?" Lelaki itu menatap kami dalam-dalam, sebelum akhirnya berkata pelan, "Dia sudah menjadi bagian dari wahana ini." Sari menutup mulutnya, air matanya hampir tumpah. "Apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan dia?" tanyaku dengan suara bergetar. Lelaki itu tersenyum samar, penuh arti. "Kalian harus menemukannya sebelum wahana ini mengambilnya sepenuhnya." "Apa maksudnya?" Reza bertanya dengan nada panik. Lelaki itu menunjuk ke arah rumah hantu. "Masuk ke sana, ikuti cerminnya. Jika kalian beruntung, kalian bisa menariknya keluar. Tapi, dia menatap kami tajam. Jika tidak, kalian juga akan terjebak." Aku menelan ludah, menatap Reza dan Sari. "Kita harus lakukan ini." Mereka mengangguk pelan. Kami tahu, tidak ada jalan kembali. Kami berdiri di depan rumah hantu yang kini tampak lebih suram daripada sebelumnya. Lampu-lampu kecil yang tersisa berkelip lemah, seolah kehabisan tenaga. Di dalam hati, aku tahu langkah ini berbahaya, tapi aku harus menemukan Lucky sebelum semuanya terlambat. Reza menatapku dengan serius. "Dit, kita beneran masuk ke sana?" Aku mengangguk mantap. "Kalau kita nggak bertindak sekarang, mungkin Lucky akan benar-benar hilang." Sari terlihat ragu, tapi akhirnya menguatkan diri. "Kita bareng-bareng, jangan terpisah," ucapnya dengan suara bergetar. Lelaki tua yang tadi berbicara dengan kami hanya berdiri diam di kejauhan, memperhatikan dengan ekspresi datar. Seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada kami di dalam sana. Aku melangkah maju, diikuti Reza dan Sari. Pintu rumah hantu itu berderit saat kami mendorongnya. Begitu kami masuk, udara dingin menyergap, dan bau apek serta debu memenuhi hidungku. Lampu di dalam remang, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di sepanjang lorong sempit. "Kalian dengar suara itu?" bisik Sari, mencengkram lengan Reza. Erat-erat, aku mendengar juga, suara tawa kecil, jauh di ujung lorong. "Lucky," panggilku dengan hati-hati. Tidak ada jawaban. Kami terus berjalan, melewati replika-replika hantu murahan yang kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Suara langkah kami bergema di lantai kayu yang tua dan rapuh. Tiba-tiba, kami sampai di sebuah ruangan besar berisi banyak cermin yang berjejer di sepanjang dinding. Lorong-lorong sempit di antara cermin itu membentuk labirin yang membingungkan. "Ini tempatnya," bisikku. "Lelaki tadi bilang kita harus mengikuti cerminnya." Reza menyorotkan senter ke salah satu cermin, dan aku bisa melihat bayangan samar yang bukan milik kami. Aku menelan ludah. Hati-hati, kami melangkah masuk ke lorong cermin. Setiap pantulan menciptakan ilusi yang membingungkan, ada bayangan yang seharusnya tidak ada, dan kadang aku merasa melihat seseorang berdiri di belakangku, padahal tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari dalam salah satu cermin, aku melihat sosok yang sangat aku kenal. "Lucky," seruku mendekat. Di dalam cermin, Lucky berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku mencoba menyentuh cermin itu, dan seketika permukaannya bergetar seperti air.
Lucky, jawab aku. Sari berteriak tiba-tiba. Dito, ada yang mendekat. Aku menoleh dan melihat bayangan gelap bergerak cepat di antara lorong cermin. Sosok tinggi dengan wajah yang kabur berjalan perlahan ke arah kami. Keluar dari sini, teriak Reza panik, menarik tanganku. Tunggu, kita nggak bisa ninggalin Lucky, teriakku, mencoba tetap fokus pada sosoknya di cermin. Lucky menatapku dengan mata penuh ketakutan, bibirnya mengucapkan sesuatu tanpa suara. Aku mencoba membaca gerak bibirnya, jangan percaya. Tiba-tiba, cermin itu bergetar keras dan pecah di bagian tepinya. Tangan Lucky seakan keluar dari dalam cermin, mencoba meraihku. Aku refleks menjangkau tangannya, tapi sesuatu dari belakangku menyeretku mundur. Kita harus keluar sekarang, teriak Reza. Dengan jantung berdebar, kami berlari keluar dari labirin cermin. Suara langkah kaki berat menggema di belakang kami, seperti ada sesuatu yang mengejar. Nafasku memburu, dan aku hampir jatuh ketika sampai di pintu keluar rumah hantu. Begitu kami berhasil keluar, aku langsung menoleh ke belakang. Lorong cermin itu kini gelap gulita, tak ada lagi bayangan Lucky. Apa tadi? Sari terduduk di tanah sambil menangis. Kita lihat Lucky kan? Dia ada di dalam sana. Aku menunduk, masih gemetar. Dia bilang jangan percaya. Reza memandangku dengan mata penuh ketakutan. Jangan percaya siapa Dit? Maksudnya lelaki tua itu. Aku menoleh ke arah tempat lelaki tua itu tadi berdiri. Tapi dia sudah tidak ada di sana. Hanya ada kabut tipis yang perlahan menghilang di tengah wahana yang gelap. Aku menarik napas panjang. Kita harus cari tahu lebih dalam, sesuatu yang lebih buruk terjadi di tempat ini. Kami bertiga menatap rumah hantu itu sekali lagi, sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Tapi aku tahu ini belum selesai. Dan aku merasa ada yang mengikuti kami. Malam semakin larut, dan kami berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap menuju tempat parkir. Keheningan malam terasa menekan, hanya suara langkah kaki kami yang menggema di udara dingin. Namun, ada perasaan aneh yang menggelayuti, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang sepertinya mengintai kami dari balik bayang-bayang. Aku berhenti sejenak, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Kalian merasa ada yang aneh nggak sih? Seperti ada yang mengawasi kita. Reza memandangku dengan ekspresi bingung. Maksudmu, seperti ada yang mengikuti kita? Aku mengangguk, iya, entah kenapa rasanya aku nggak sendirian. Sari menggenggam tangan Reza dengan erat. Aku nggak kuat lagi Dit, ini terlalu menakutkan. Tapi aku tahu, meskipun mereka takut, kami harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di wahana itu. Lucky masih hilang, dan dia jelas berusaha memberi kami petunjuk. Sesampainya di tempat parkir, kami berhenti sejenak di depan mobil. Suasana sekitar terasa sangat sepi. Tidak ada mobil lain di tempat parkir itu, hanya kami bertiga. Aku ingin kembali ke sana, kataku dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Ada sesuatu yang kita belum temukan. Reza menatapku dengan tatapan ragu. Kita sudah coba tadi Dit, itu udah cukup. Enggak, aku memotongnya. Aku merasa ada yang tersisa di sana. Sesuatu yang kita belum lihat. Sari menghela napas panjang. Kamu nggak takut Dit? Lucky itu, dia masih di sana, potongku, menatap dalam ke arah wahana yang tampak jauh di depan kami. Aku yakin, kita harus kembali. Ada petunjuk yang kita lewatkan. Kami bertiga berbalik arah dan berjalan kembali menuju wahana. Tapi kali ini, aku merasa lebih waspada. Suasana malam yang sepi semakin terasa menekan, seakan ada sesuatu yang menunggu. Saat kami sampai di pintu gerbang wahana yang telah disegel, aku melihat bayangan samar melintas di balik jendela besar rumah hantu. Kami berhenti. Apakah kamu lihat itu? Tanya Sari, suaranya bergetar. Aku mengangguk. Kita harus masuk. Jangan, Reza menahan langkahku. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi aku sudah terlanjur yakin. Kita nggak punya pilihan Reza. Kalau Lucky masih di sana, kita harus menemukannya.
Kami melangkah maju dan menemukan sebuah celah kecil di pagar yang memungkinkan kami masuk. Dengan hati-hati, kami melangkah masuk kembali ke dalam wahana. Namun, begitu kami menjejakkan kaki di dalam, suasana seketika berubah. Udara semakin berat, dan bau busuk yang tak terdefinisikan mulai tercium. Aku menoleh ke belakang, berharap tidak ada yang mengikuti. "Lihat," bisik Sari, menunjuk ke arah rumah hantu. Pintu rumah hantu yang tadi terkunci kini terbuka lebar. "Ada apa dengan tempat ini?" Reza bergumam, wajahnya semakin pucat. Dengan hati-hati, kami memasuki rumah hantu yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Setiap langkah kami memantul di dalam ruangan yang gelap. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. "Reza, Sari, kalian dengar itu?" Mereka mengangguk, matanya lebar karena ketakutan. Kami terus berjalan menuju bagian belakang rumah hantu. Di sana, sebuah pintu kecil terbuka. Kami tidak tahu apa yang ada di baliknya, tetapi dorongan untuk mencari tahu membuat kami melangkah ke dalam. Pintu itu mengarah ke sebuah lorong gelap yang lebih sempit, dengan dinding-dinding yang tampak rapuh. Kami meraba-raba tembok yang dingin, dan tiba-tiba suara seretan terdengar dari ujung lorong. "Siapa itu?" Sari hampir menangis. Tapi sebelum aku bisa menjawab, aku melihat sosok itu. Seorang wanita berdiri di ujung lorong, wajahnya tak jelas, hanya bayangan samar yang terus bergerak. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari bayang-bayang itu sendiri. "Lucky," aku berbisik. Wanita itu mulai melangkah maju, dan tiba-tiba, dari arah belakang kami, terdengar suara jeritan yang sangat keras. Aku menoleh, dan Lucky muncul, berdiri di depan kami dengan mata kosong. "Lucky," seruku. Lucky hanya menatap kami dengan tatapan kosong, tubuhnya terbungkus kegelapan yang semakin tebal. Reza, Sari, dan aku terkejut. "Lucky, kenapa kamu seperti ini?" tanya Reza, suaranya bergetar. Lucky hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang kami. Aku menoleh dengan cepat, namun tak ada apa-apa di sana. "Lucky, apa yang terjadi?" aku bertanya sekali lagi. Lucky membuka mulutnya. "Jangan datang ke sini lagi," katanya, suara serak dan terdistorsi. "Kalian semua terjebak." Kepala kami berputar, dan tiba-tiba, seluruh lorong itu gelap gulita. Kami berlari, terhuyung-huyung, tak tahu arah. Laki-laki tua yang tadi ada di sana muncul lagi, dan kali ini, dia hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi yang penuh penyesalan. "Ada yang lebih buruk daripada yang kalian bayangkan," katanya pelan, sebelum menghilang. Kami hanya bisa berlari, berharap bisa keluar hidup-hidup. Keheningan kembali menyelimuti wahana yang terbengkalai. Langkah kaki kami terdengar berat, seakan setiap langkah yang kami ambil semakin menjauhkan kami dari kenyataan. Suara Lucky yang terus bergema dalam ingatan kami, "Kalian semua terjebak," membuat kami semakin gelisah. Kami berhenti sejenak, terengah-engah, sambil memandang ke sekeliling. Lorong gelap ini semakin terasa menyesakan. Semakin lama, rasa takut mulai merayapi kami, mengikis kepercayaan diri yang masih tersisa. "Sari, Reza," suaraku hampir terdengar terputus, terbungkam ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Kita nggak bisa terus begini." Sari hanya mengangguk, matanya kosong, seakan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Apa yang Lucky maksud dengan kita terjebak?" Reza memegangi kepalanya, tampak bingung. "Gue nggak tahu, kita harus keluar, cari jalan keluar." Tapi lorong itu tampaknya tak pernah berakhir. Setiap belokan yang kami ambil hanya membawa kami kembali ke titik yang sama. Tempat itu seperti sebuah labirin yang tak terlihat ujungnya. Kaki kami semakin lelah, dan rasa cemas semakin merayap. Kami terjebak, benar-benar terjebak di tempat yang tak pernah ada di peta. Tiba-tiba, kami mendengar suara tertawa dari kejauhan. Tertawa yang tidak manusiawi, seperti suara orang yang sudah kehilangan akal sehat. "Siapa itu?" tanyaku, suara serak karena ketakutan. Sari menatapku, wajahnya pucat.
Aku nggak tahu, tapi itu suara, dia sangat familiar. Kami terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Suara itu datang dari suatu tempat yang jauh, namun sangat jelas. Harusnya kita nggak datang ke sini, bisik Reza dengan suara serak. Gue mulai takut. Kami mulai berjalan lagi, kali ini lebih berhati-hati. Kami tak tahu apa yang ada di depan, hanya meraba-raba dalam kegelapan. Lama-kelamaan, kami merasa ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Sesuatu yang tak terlihat, namun bisa kami rasakan keberadaannya. Seolah-olah tempat ini memiliki hidupnya sendiri, mengawasi kami, menunggu saat yang tepat untuk menjebak kami lebih jauh. Kemudian, kami berhenti di sebuah ruangan terbuka. Ruangan yang sebelumnya tidak ada di dalam peta wahana yang pernah kami lihat. Langit-langitnya tinggi dan tampak tak berujung, seperti sebuah gua raksasa. Di tengah ruangan itu, ada sebuah panggung besar, sepertinya bekas tempat pertunjukan. Semua kursi di sekelilingnya sudah berkarat dan lapuk, tapi ada sesuatu yang aneh di panggung itu. Sebuah kursi yang tampaknya baru, masih utuh, berdiri di tengah panggung. "Apakah ini?" kata Sari dengan suara gemetar. "Apakah ini tempat yang sama seperti di rumah hantu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya bisa merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Di kursi itu, ada sesosok bayangan yang bergerak perlahan. Kami semua menatap dengan cemas. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak lebih cepat, seolah mendekatkan diri pada kami. Aku terlonjak, mundur beberapa langkah. Itu bukan manusia. Sosok itu semakin jelas. Wajahnya tak bisa dilihat, hanya kabut hitam yang menutupi bagian kepala. Di tubuhnya, ada kilatan cahaya yang datang dan pergi, seakan sosok itu tidak stabil. "Kita harus keluar sekarang," teriak Reza, suaranya penuh ketakutan. Tapi saat kami berbalik, pintu masuk yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar. Keringat dingin mulai membasahi tubuh kami. Kami berada di tempat yang salah, dan kami tahu itu. Tempat ini, wahana terlarang, bukanlah tempat yang bisa kami tinggalkan dengan mudah. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Sari dengan suara putus asa. Aku menatap sekeliling. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mencari jawabannya. Kita harus menghadapi ini. Kami melangkah maju, memutuskan untuk berhadapan dengan sosok misterius itu. Tapi semakin kami mendekat, semakin kuat perasaan bahwa kami tidak sendirian. Sesuatu di sekitar kami mulai bergerak, bayangan-bayangan yang datang dan pergi dengan cepat. Sosok itu akhirnya berhenti di depan kami, dan suara berat yang tidak manusiawi mulai terdengar. "Kalian tidak akan bisa keluar selamanya." Aku tidak bisa mengerti apa maksudnya, tapi rasa takut semakin menguasai. Di depan kami, bayangan itu mulai membentuk sebuah wajah yang mengerikan, seperti wajah yang sudah rusak, penuh dengan lubang-lubang hitam yang menganga. "Tapi kami harus keluar," aku berseru, berusaha mengusir rasa takut yang menyelimuti. Sosok itu hanya tertawa. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini." Aku merasakan tubuhku seperti beku, terjebak dalam tatapan matanya yang kosong. Namun tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari belakang kami. Kami menoleh, dan sosok lain muncul dari kegelapan. "Lucky!" aku berteriak, tapi Lucky tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, menatap kami dengan mata kosong, tubuhnya terlihat seperti terhanyut dalam kegelapan. "Dia tidak bisa membantu kalian," suara itu berkata lagi, "kalian sudah terlalu jauh." Kami mulai mundur perlahan, namun bayangan itu semakin mendekat, seolah menutup seluruh jalan. Suasana semakin tegang, ketakutan semakin menggulung setiap detik yang kami jalani. Wajah Lucky yang kosong hanya menatap kami tanpa ekspresi, seakan dia bukan lagi teman yang pernah kami kenal. Wajahnya penuh dengan kabut hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat seperti sosok yang hilang dalam dimensi lain. Kami mundur perlahan, langkah kami semakin berat. Rasa takut yang sebelumnya kami coba lawan kini menghimpit, membuat udara terasa sesak. Tidak ada jalan keluar.
Pintu yang dulu terbuka kini terkunci rapat, dan kami terjebak di tengah-tengah kegelapan yang semakin menelan kami. Apa yang terjadi dengan Lucky? Sari berbisik, suaranya serak, seperti berusaha mencerna kenyataan yang terjadi. Aku menatap Lucky, tapi tidak ada jawaban yang bisa keluar dari bibirnya. Aku nggak tahu Sari. Dia bukan Lucky yang kita kenal, jawabku, suaraku hampir hilang. Reza tampak bingung, tubuhnya gemetar. Gue nggak mau di sini Sari. Ini bukan tempat manusia. Ini tempat yang bukan untuk kita. Lucky yang terdiam mendekat, langkahnya lambat namun pasti. Kalian sudah terlambat, katanya, suaranya berat dan tidak manusiawi. Semua yang kalian lakukan akan sia-sia. Sari berteriak, jangan dekati kami Lucky. Jangan. Namun, suara Sari hanya menyatu dengan suara-suara aneh yang datang dari seluruh penjuru. Sepertinya, kami bukan satu-satunya yang berada di sini. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang menguasai wahana ini, dan kini mulai menjerat kami dalam permainan maut yang tak bisa dihentikan. Setiap langkah kami semakin membawa kami ke dalam perangkap, semakin jauh dari kenyataan, dan semakin dekat dengan kegelapan yang melingkupi wahana ini. Kalian tidak bisa keluar Sari. Tidak ada jalan keluar. Kalian terjebak di sini selamanya. Lucky berbicara lagi, namun suaranya bukan suara yang pernah aku dengar. Suaranya bergema, seperti berasal dari kedalaman tanah yang sangat dalam. Aku tidak bisa lagi menahan ketakutanku. Kita harus lari, teriakku. Namun setiap gerakan kami terasa lambat. Kegelapan itu seperti merayap ke tubuh kami, membekukan setiap gerakan yang kami coba lakukan. Kemudian, di depan kami, muncul sebuah cahaya samar, seakan ada pintu yang terbuka di kegelapan itu. Seberkas harapan datang, namun seiring dengan itu, rasa takut semakin dalam menguasai kami. Itu mungkin jalan keluar, seru Reza sambil menarik tanganku. Kami semua berlari menuju cahaya itu, dengan harapan bahwa kami bisa keluar dari tempat ini. Namun, semakin kami mendekati cahaya tersebut, semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya itu bukanlah sebuah pintu keluar, melainkan sebuah ilusi, sebuah jebakan yang dibuat untuk menipu kami. Tiba-tiba, Lucky menghilang. Begitu juga dengan suara-suara yang semula memenuhi udara. Ketika kami berbalik, kami hanya menemukan sebuah ruang kosong yang mencekam, seakan menghisap semua harapan kami yang tersisa. Saat itu, kami mendengar suara lagi. Lebih keras, lebih mengerikan. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini selamanya. Siapa itu? Aku berteriak, suara hampir pecah oleh ketakutan. Tiba-tiba, di depan kami, muncul sebuah pintu besar yang sangat tua. Pintunya terlihat sangat kuno, dengan ukiran yang rumit dan cahaya yang tampaknya datang dari dalamnya. Di sana, di depan pintu itu, kami melihat sosok misterius yang berdiri tegak, tubuhnya tertutup bayangan hitam yang tebal. Ini adalah pintu terakhir, suara itu berkata dengan tenang, namun penuh dengan ancaman. Jika kalian ingin keluar, kalian harus mengorbankan sesuatu. Aku menatap pintu itu. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah ini jalan keluar yang sebenarnya? Ataukah ini hanya jebakan lain? Sari tampak bingung, dia melangkah maju sedikit, tetapi ada rasa ragu yang menghentikan langkahnya. Apa yang kita harus korbankan? Tanya Sari dengan suara gemetar. Suara itu tertawa. Semua yang berharga bagi kalian. Kalian harus memilih. Apakah kalian akan mengorbankan satu di antara kalian untuk bisa keluar, atau kalian tetap terjebak selamanya? Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Ini adalah pilihan yang mengerikan. Tidak ada cara untuk meloloskan diri tanpa kehilangan sesuatu yang penting. Aku menatap Sari dan Reza. Mereka juga terlihat bingung dan ketakutan. Ayo kita keluar, Reza berseru, meskipun suaranya terdengar ragu. Kita harus buat keputusan. Namun, sebelum kami bisa bergerak, pintu itu mulai berderak perlahan. Kami semua terdiam,
merasa seakan waktu berhenti di hadapan kami. Kami tahu ini adalah ujian terakhir. Keputusan kami sekarang akan menentukan hidup kami selamanya. Pintu yang mulai terbuka itu terdengar seperti derak yang sangat keras, seolah memanggil kami untuk memasukinya. Namun, semakin aku menatapnya, semakin terasa bahwa ini bukanlah pintu untuk kebebasan. Sebaliknya, rasanya seperti sebuah perangkap yang siap menelan kami. Apa yang akan kita lakukan? Sari bertanya, suaranya bergetar. Dia terlihat sangat takut, tapi juga bingung. Kami bertiga saling memandang, berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang semakin menyesakkan ini. Reza mencoba untuk bersikap tenang, meskipun jelas ketegangan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Kita harus mengambil keputusan, Sari. Pintu itu bisa jadi jalan keluar kita. Tapi apa yang dimaksud dengan mengorbankan sesuatu? Ini terlalu membingungkan. Aku mengangguk, merasa sangat bimbang. Aku tidak bisa membayangkan mengorbankan salah satu dari kami. Itu terlalu berat. Namun, suara misterius itu kembali terdengar, lebih dalam dan menggetarkan. Jika kalian tidak memilih, kalian akan terjebak selamanya, suara itu menggema. Pilih salah satu, atau kalian semua akan tetap terperangkap di sini. Waktu kalian hampir habis. Detak jantungku semakin cepat. Waktu memang hampir habis. Di luar sana, dunia pasti terus berjalan tanpa kami. Tapi kami terperangkap di sini, di dalam wahana terlarang yang menyembunyikan begitu banyak misteri. Aku melangkah mendekati pintu yang terbuka sedikit lebih lebar. Sepertinya ada sesuatu di dalam sana yang menunggu keputusan kami. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pilihan yang sederhana. Sesuatu yang sangat mengerikan. Apakah kita siap mengambil risiko ini? Tanyaku, lebih kepada diriku sendiri, meskipun semua orang mendengarnya. Reza menghela napas panjang. Gue nggak tahu. Gue nggak mau kehilangan siapapun di antara kita. Tapi ini juga satu-satunya kesempatan. Sari menunduk, tampak sangat terpukul. Jika kita memilih, apakah kita akan mengorbankan satu dari kita? Atau mungkin ada cara lain? Mungkin ada jalan keluar yang tidak kita lihat. Suara misterius itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas, kali ini sangat mendalam. Pilihlah, waktu kalian hampir habis. Jangan menunda lagi. Aku merasakan tekanan yang sangat besar. Waktu benar-benar sudah habis, dan kami tidak punya pilihan lain. Aku melihat wajah Reza dan Sari, keduanya tampak putus asa. Seakan kami harus memilih antara hidup dan mati, antara teman yang satu dan yang lain. Kita harus membuat pilihan, kata Reza, dengan suara penuh tekad. Ini adalah satu-satunya cara. Aku menatap pintu itu, lalu menoleh kepada Sari dan Reza. Mereka tampak ragu, tapi mereka tahu sama seperti aku, bahwa waktu yang kita miliki hampir habis. Kami harus segera membuat keputusan. Aku menarik napas dalam-dalam. Kita harus memilih. Dengan keputusan yang penuh ketegangan, aku akhirnya melangkah maju, mendekati pintu. Pintu itu terbuka lebih lebar seiring dengan langkahku, menyambut kami dalam kegelapan yang lebih pekat. Kami tahu ini adalah pilihan terakhir kami. Sari menggenggam tanganku dengan erat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Reza mengangguk, matanya penuh dengan tekad. Kita akan keluar dari sini. Kita harus keluar. Tapi, sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang menghalangi kami. Suara berat yang datang dari kedalaman pintu itu menggema, mengguncang seluruh tubuh kami. Jika kalian tidak memilih, kalian akan tetap terjebak di sini selamanya. Pilihlah siapa yang akan mengorbankan dirinya. Kami semua terdiam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah pilihan yang tak bisa dihindari, keputusan yang harus diambil dengan hati yang berat. Jika kami memilih untuk mengorbankan salah satu dari kami, apakah itu berarti kami bisa keluar dari wahana terlarang ini? Atau jika kami memilih untuk tetap bersama, apakah kami akan terjebak selamanya? Siapa yang akan memilih?
Suara itu menanyakan pertanyaan yang mengerikan. Sari, yang paling dekat denganku, tiba-tiba menoleh dan berkata, "Aku yang akan mengorbankan diriku." Aku terkejut, hampir tidak bisa mempercayai kata-kata yang keluar dari bibirnya. "Sari, tidak, kamu nggak harus melakukannya." Reza juga tampak bingung. "Sari, jangan bodoh. Kita akan keluar bersama." Namun, Sari menatap kami dengan penuh keyakinan. "Aku ingin kalian hidup. Kalian berdua adalah teman terbaik yang pernah aku punya. Kalau aku harus mengorbankan diri, maka biarlah aku yang melakukannya." Dengan langkah mantap, Sari mulai melangkah ke arah pintu. Kami berdua hanya bisa terdiam, tak tahu harus berbuat apa. "Jangan!" aku berteriak, mencoba menghentikannya. Namun, Sari hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Begitu ia melewati ambang pintu, cahaya yang mengerikan itu menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, membawa seluruh kegelapan bersamanya. Kami berdua hanya bisa berdiri di sana, terdiam, menatap pintu yang kini tertutup rapat. Wahana terlarang itu telah menuntut korban, dan kami tidak tahu apakah kami benar-benar bebas, ataukah hanya menunggu giliran berikutnya. Hari sudah larut, dan hanya kesunyian yang mengisi udara di sekitar wahana terlarang. Reza dan aku berdiri di hadapan pintu yang telah tertutup rapat. Kehilangan Sari begitu berat untuk kami terima, meski tak ada pilihan lain yang kami miliki. Namun, kami tidak bisa hanya diam di sini. Waktu terus berjalan, dan kami tahu, wahana ini belum selesai dengan kami. "Sari," aku berbisik, menahan air mata yang hampir keluar. "Kenapa kamu harus memilih itu?" Reza menghela napas dalam-dalam, jelas dia juga merasa berat dengan keputusan yang dibuat oleh Sari. Namun, kami berdua tahu bahwa kami tidak bisa membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Jika kami tidak bergerak, maka kami akan terperangkap di sini selamanya, dan Sari akan menjadi korban yang sia-sia. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi pada Sari," kata Reza, suaranya penuh tekad. "Mungkin ada sesuatu di dalam yang bisa membantu kita." Aku mengangguk, meski rasanya semakin berat. Kami berdua berjalan mengelilingi wahana, mencari jalan lain yang bisa membawa kami ke dalam. Gerbang yang terkunci kini tampak lebih menyeramkan, tetapi kami tahu tidak ada jalan keluar kecuali kami menemukan petunjuk lebih lanjut. Ketika kami mengitari sisi belakang wahana, kami menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan sampah. Pintu itu terlihat seperti pintu darurat, namun tak ada petunjuk apapun yang bisa memberitahu kami tentang tujuannya. Ini sepertinya jalan masuk," aku berkata dengan suara pelan. "Apa kita harus masuk?" Reza mengamati pintu itu sejenak, menimbang-nimbang keputusannya. "Ini satu-satunya jalan yang bisa kita coba. Kalau kita tinggal di sini, kita hanya akan semakin terjebak." Tanpa banyak bicara lagi, kami membuka pintu itu. Dalam sekejap, kami terjebak dalam kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Suasana terasa semakin menyesakkan, dan langkah kaki kami menggema di lorong sempit yang kami masuki. "Ini pasti sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita kira," kata Reza, berbicara pelan, seolah suara kami bisa menarik perhatian sesuatu yang tak terlihat. Kami melanjutkan langkah, menembus kegelapan, dan tiba-tiba terdengar suara berat, langkah kaki yang berat mengikuti kami di belakang. Kami berhenti sejenak, mencoba mendengar lebih jelas. "Siapa itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara itu semakin dekat, dan langkahnya semakin terasa menekan kami. Aku merasa seakan ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Apakah itu makhluk yang ada di wahana ini, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap lagi yang belum kami temui? "Harus ada sesuatu di sini," kata Reza, mencoba mencari celah untuk bertahan. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sebuah sosok tinggi, berjalan perlahan menuju kami. Sosok itu mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tertutup bayangan. Sebuah aura gelap menyelimuti sosok itu, membuat kami terdiam seketika. "Siapa kamu?" tanya Reza dengan suara parau. Sosok itu tidak menjawab,
namun bibirnya tersenyum, tampak seperti senyuman yang penuh kebencian. Aku merasa tubuhku kaku, tak bisa bergerak, seolah sosok itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan kami. "Apa yang kalian cari di sini?" Suara itu terdengar berat dan dalam, membuat sekujur tubuhku merinding. Kami tidak bisa menjawab, kami hanya bisa terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sosok itu mengangkat tangan, dan dalam sekejap, cahaya merah muncul di sekeliling kami, menyelimuti lorong yang semula gelap. Di bawah cahaya itu, kami melihat sebuah simbol besar yang terlukis di dinding. "Ini simbol yang sama dengan yang ada di rumah hantu," kataku terkejut. Reza menatap simbol itu dengan cemas. "Apa maksudnya? Apakah ini bagian dari rencana wahana ini?" Sosok itu melangkah lebih dekat, wajahnya semakin terlihat jelas. Dia bukan manusia biasa. Matanya kosong, hitam pekat tanpa pupil, dan tubuhnya tampak seperti bayangan yang terus bergerak. "Ini adalah akhir bagi kalian. Tidak ada jalan keluar lagi," katanya dengan suara yang menggema, seolah berasal dari kedalaman bumi. Aku merasa panik. Kita harus keluar dari sini. Kita harus kembali. Namun, sosok itu tersenyum lebih lebar, dan dalam sekejap, dia menghilang dalam kabut gelap. Lorong yang semula dipenuhi cahaya merah kini kembali gelap gulita, dan suara berat itu terdengar semakin dekat. "Kemana kita harus pergi sekarang?" tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Reza menatap sekeliling, mencari jalan keluar. "Kita tidak punya pilihan. Kita harus terus berjalan." Kami melangkah maju, meskipun ketakutan semakin mendalam. Setiap langkah yang kami ambil, rasanya semakin berat. Waktu terasa semakin menekan, dan kami tahu bahwa wahana ini tak hanya mengancam kami, ini adalah perangkap yang menunggu untuk menghancurkan kami semua. Namun, kami harus terus maju. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, tetapi kami tidak bisa mundur sekarang. Kami harus mencari Sari. Kami harus menemukan jawaban. Hari sudah larut, dan hanya kesunyian yang mengisi udara di sekitar wahana terlarang. Reza dan aku berdiri di hadapan pintu yang telah tertutup rapat. Kehilangan Sari begitu berat untuk kami terima, meski tak ada pilihan lain yang kami miliki. Namun, kami tidak bisa hanya diam di sini. Waktu terus berjalan, dan kami tahu, wahana ini belum selesai dengan kami. "Sari," aku berbisik, menahan air mata yang hampir keluar. "Kenapa kamu harus memilih itu?" Reza menghela napas dalam-dalam, jelas dia juga merasa berat dengan keputusan yang dibuat oleh Sari. Namun, kami berdua tahu bahwa kami tidak bisa membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Jika kami tidak bergerak, maka kami akan terperangkap di sini selamanya, dan Sari akan menjadi korban yang sia-sia. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi pada Sari," kata Reza, suaranya penuh tekad. "Mungkin ada sesuatu di dalam yang bisa membantu kita." Aku mengangguk, meski rasanya semakin berat. Kami berdua berjalan mengelilingi wahana, mencari jalan lain yang bisa membawa kami ke dalam. Gerbang yang terkunci kini tampak lebih menyeramkan, tetapi kami tahu tidak ada jalan keluar kecuali kami menemukan petunjuk lebih lanjut. Ketika kami mengitari sisi belakang wahana, kami menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan sampah. Pintu itu terlihat seperti pintu darurat, namun tak ada petunjuk apapun yang bisa memberitahu kami tentang tujuannya. Ini sepertinya jalan masuk," aku berkata dengan suara pelan. "Apa kita harus masuk?" Reza mengamati pintu itu sejenak, menimbang-nimbang keputusannya. "Ini satu-satunya jalan yang bisa kita coba. Kalau kita tinggal di sini, kita hanya akan semakin terjebak." Tanpa banyak bicara lagi, kami membuka pintu itu. Dalam sekejap, kami terjebak dalam kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Suasana terasa semakin menyesakkan, dan langkah kaki kami menggema di lorong sempit yang kami masuki. "Ini pasti sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita kira," kata Reza, berbicara pelan, seolah suara kami bisa menarik perhatian sesuatu yang tak terlihat. Kami melanjutkan langkah, menembus kegelapan,
dan tiba-tiba terdengar suara berat, langkah kaki yang berat mengikuti kami di belakang. Kami berhenti sejenak, mencoba mendengar lebih jelas. "Siapa itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara itu semakin dekat, dan langkahnya semakin terasa menekan kami. Aku merasa seakan ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Apakah itu makhluk yang ada di wahana ini, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap lagi yang belum kami temui? "Harus ada sesuatu di sini," kata Reza, mencoba mencari celah untuk bertahan. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sebuah sosok tinggi, berjalan perlahan menuju kami. Sosok itu mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tertutup bayangan. Sebuah aura gelap menyelimuti sosok itu, membuat kami terdiam seketika. "Siapa kamu?" tanya Reza dengan suara parau. Sosok itu tidak menjawab, namun bibirnya tersenyum, tampak seperti senyuman yang penuh kebencian. Aku merasa tubuhku kaku, tak bisa bergerak, seolah sosok itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan kami. "Apa yang kalian cari di sini?" Suara itu terdengar berat dan dalam, membuat sekujur tubuhku merinding. Kami tidak bisa menjawab, kami hanya bisa terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sosok itu mengangkat tangan, dan dalam sekejap, cahaya merah muncul di sekeliling kami, menyelimuti lorong yang semula gelap. Di bawah cahaya itu, kami melihat sebuah simbol besar yang terlukis di dinding. "Ini simbol yang sama dengan yang ada di rumah hantu," kataku terkejut. Reza menatap simbol itu dengan cemas. "Apa maksudnya? Apakah ini bagian dari rencana wahana ini?" Sosok itu melangkah lebih dekat, wajahnya semakin terlihat jelas. Dia bukan manusia biasa. Matanya kosong, hitam pekat tanpa pupil, dan tubuhnya tampak seperti bayangan yang terus bergerak. "Ini adalah akhir bagi kalian. Tidak ada jalan keluar lagi," katanya dengan suara yang menggema, seolah berasal dari kedalaman bumi. Aku merasa panik. Kita harus keluar dari sini. Kita harus kembali. Namun, sosok itu tersenyum lebih lebar, dan dalam sekejap, dia menghilang dalam kabut gelap. Lorong yang semula dipenuhi cahaya merah kini kembali gelap gulita, dan suara berat itu terdengar semakin dekat. "Kemana kita harus pergi sekarang?" tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Reza menatap sekeliling, mencari jalan keluar. "Kita tidak punya pilihan. Kita harus terus berjalan." Kami melangkah maju, meskipun ketakutan semakin mendalam. Setiap langkah yang kami ambil, rasanya semakin berat. Waktu terasa semakin menekan, dan kami tahu bahwa wahana ini tak hanya mengancam kami, ini adalah perangkap yang menunggu untuk menghancurkan kami semua. Namun, kami harus terus maju. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, tetapi kami tidak bisa mundur sekarang. Kami harus mencari Sari. Kami harus menemukan jawaban. Aku dan Reza terus berjalan menyusuri lorong gelap itu, napas kami memburu, dan jantungku berdebar kencang. Suasana begitu mencekam, seakan setiap langkah membawa kami lebih dalam ke dalam jebakan yang tak terlihat. Di sekeliling kami, dinding lorong dipenuhi coretan aneh yang samar terlihat di bawah cahaya redup ponsel kami. "Aku merasa kita semakin jauh masuk ke dalam perangkap mereka," gumam Reza dengan suara serak. Aku menelan ludah. "Kita harus tetap tenang. Aku yakin ada jalan keluar dari sini." Namun, di tengah kepanikan itu, sesuatu menghentikan langkah kami. Sebuah suara lirih terdengar di ujung lorong, lemah dan bergetar. Suara yang kami kenal dengan baik. "Reza, Vina." Aku terperanjat. Itu suara Sari. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju sumber suara, mengabaikan semua peringatan dalam benakku. Reza berusaha menarikku, namun aku tak peduli. Aku hanya ingin menemukan Sari. Tapi semakin aku mendekat, suara itu semakin berulang, seperti gema yang tidak alami. "Vina, tolong aku." Aku berhenti di persimpangan lorong. Nafasku tersengal. Cahaya ponselku menerangi sesuatu di ujung sana, sebuah ruangan kecil dengan pintu terbuka sedikit. Aku menoleh ke Reza, yang mengangguk ragu, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya.
Dengan hati-hati, kami melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam, aku melihat sebuah kursi tua di tengah ruangan, dan di atasnya ada sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Sebuah boneka tua yang kusut, dengan gaun lusuh dan wajah retak yang menatap langsung ke arahku. Tiba-tiba, boneka itu bergerak sedikit, dan dari dalamnya terdengar suara serak yang familiar. "Vina, tolong aku." Aku tersentak mundur, hampir menjatuhkan ponsel dari tanganku. "Reza, ini bukan Sari. Ini jebakan." Reza meraih tanganku, menarikku keluar dari ruangan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat kami berbalik, pintu ruangan tertutup sendiri dengan suara menggelegar, seakan menegaskan bahwa kami baru saja lolos dari bahaya besar. "Ini gila," bisik Reza, wajahnya pucat. "Apa mungkin Sari memang tidak ada di sini?" Aku menggeleng, menolak kenyataan itu. "Tidak, aku yakin dia masih di dalam tempat ini. Kita hanya harus mencari di tempat yang benar." Kami terus berjalan lebih dalam ke lorong berikutnya, dan kali ini kami lebih waspada. Setiap sudut yang gelap terasa seperti mata yang mengawasi kami, dan setiap suara kecil membuat kami semakin paranoid. Tiba-tiba, di kejauhan, kami melihat cahaya samar berkelap-kelip. Dengan langkah hati-hati, kami mendekat. Cahaya itu berasal dari sebuah televisi tua yang berkedip-kedip di tengah ruangan luas. Gambar di layar menunjukkan rekaman CCTV lama, memperlihatkan berbagai wahana di tempat ini. Dan di salah satu rekaman itu aku melihat Sari. Dia terlihat berdiri sendirian di depan rumah hantu, wajahnya pucat dan matanya kosong. Tangannya bergerak lambat seolah dia sedang dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku berteriak, "Itu dia!" Reza dengan cepat mengambil ponselnya, mencoba merekam layar, tapi tiba-tiba layar televisi itu berubah menjadi noise statis, lalu mati dengan suara mendesis mengerikan. Aku melangkah mundur, merasa ada sesuatu yang salah. Lalu, dari belakang, terdengar suara langkah kaki menyeret di lantai. Kami berdua menoleh perlahan. Sosok seorang wanita dengan gaun putih compang camping berdiri di ujung ruangan. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan rambutnya terurai berantakan. Aku terpaku, suaraku tercekat di tenggorokan. "Reza, lari!" bisikku. Namun, wanita itu tiba-tiba bergerak cepat ke arah kami, berlari dengan cara yang tidak wajar, tangannya terulur seperti ingin meraih kami. Aku dan Reza segera berlari keluar ruangan, berusaha mencari jalan keluar. Kami menelusuri lorong-lorong yang semakin gelap, suara langkah kaki mengejar kami semakin dekat. Aku bisa merasakan napas dingin di belakang leherku. Akhirnya, kami menemukan sebuah pintu dengan tanda "keluar" yang nyaris pudar. Reza dengan cepat membuka pintunya, dan kami keluar ke udara malam yang dingin. Aku terjatuh di tanah, napasku tersengal, dan aku menatap ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sosok itu menghilang seperti tak pernah ada. "Apa yang barusan terjadi?" tanyaku, suaraku gemetar. Reza duduk di sebelahku, masih berusaha mengatur napas. Aku nggak tahu lagi, Vin. Ini semua terlalu gila." Aku memandang ke arah wahana terlarang yang kini terlihat seperti tempat mati. Tapi aku tahu kami belum selesai. Sari masih ada di dalam sana. Aku yakin dia masih menunggu kami menemukannya. "Kita akan kembali," kataku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Reza menatapku dalam-dalam. "Kamu yakin, Vin? Ini bukan cuma soal Sari lagi, ada sesuatu yang lebih besar di tempat ini." Aku mengangguk, meski ketakutan masih menyelimutiku. Aku tahu kami tak bisa mundur sekarang. Kami harus mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kami bayangkan. Malam semakin larut. Aku dan Reza duduk di luar pagar wahana terlarang yang kini terlihat lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Udara dingin menusuk kulit, dan suasana begitu sunyi hingga suara napas kami terasa menggema di sekeliling. "Kita nggak bisa masuk lagi sekarang," ujar Reza, matanya menerawang ke dalam kegelapan. "Kita harus punya rencana lebih matang."
Aku menggigit bibir bawahku, merasa bimbang. Tapi Reza, suara Sari, aku yakin dia masih ada di dalam. Kita nggak bisa ninggalin dia begitu aja. Reza menatapku tajam. Aku ngerti Vin, tapi tempat ini jelas bukan tempat biasa. Kita nggak bisa gegabah. Aku terdiam. Dalam hati, aku tahu Reza benar, tapi perasaan bersalah terus menghantuiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kita butuh bantuan, lanjut Reza. Mungkin seseorang yang ngerti soal hal-hal kayak gini. Aku mengerutkan dahi. Kamu maksud orang pintar? Reza mengangguk ragu. Ada seorang paranormal yang pernah disebut temenku, katanya dia bisa bantu melacak hal-hal aneh kayak gini. Kita bisa coba hubungi dia besok. Aku mengangguk meskipun hati kecilku merasa ragu. Tapi ini satu-satunya jalan. Kami pun akhirnya meninggalkan area wahana, meskipun langkahku terasa berat. Keesokan harinya, aku dan Reza pergi ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Bangunan itu terlihat usang dengan cat yang mulai terkelupas dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Seorang wanita paruh baya keluar menyambut kami dengan tatapan penuh arti. Wajahnya tenang, namun matanya seolah bisa menembus pikiran kami. Kalian datang karena sesuatu yang tidak seharusnya dibangkitkan, kan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku dan Reza saling bertukar pandang, terkejut dengan ucapannya. Kami kehilangan teman kami, kataku akhirnya, berusaha menahan getaran di suaraku. Wanita itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bu Rahayu, mengangguk pelan dan mempersilakan kami masuk. Di dalam rumahnya, aroma dupa menyengat, dan beberapa benda mistis memenuhi ruangan. Wahana itu, bukan sekadar tempat hiburan, ujar Bu Rahayu sambil menuangkan teh untuk kami. Dulu, tempat itu adalah tanah bekas pemakaman kuno yang dipindahkan secara paksa. Banyak arwah yang tidak tenang, dan mereka menuntut balas. Aku merinding mendengar penjelasannya. Jadi, Sari diculik oleh mereka. Bu Rahayu menatapku dengan tajam. Dia masih ada di sana, tapi jiwanya mungkin sudah terjebak di dunia mereka. Aku terhenyak. Apa ada cara untuk membawanya kembali? Bu Rahayu mengambil sebuah kantong kecil berisi garam dan beberapa daun kering. Kalian harus masuk kembali malam ini. Tempelkan garam ini di setiap sudut wahana yang kalian lewati. Jangan berbicara atau menoleh kalau ada suara aneh yang memanggil kalian. Dan yang paling penting, temukan benda yang menjadi penghubung antara dia dan dunia arwah. Reza menelan ludah. Penghubung, maksudnya apa? Setiap orang yang tersesat di sana pasti memiliki sesuatu yang mengikat mereka. Bisa benda, bisa perasaan, bisa janji yang belum terpenuhi. Cari benda itu, dan kalian bisa membawanya kembali. Aku merasa cemas, tapi juga bertekad. Baik, kami akan mencobanya. Malam itu, kami kembali ke wahana terlarang. Suasana semakin menyeramkan, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku menggenggam kantong garam dari Bu Rahayu erat-erat di tanganku. Kita harus hati-hati, bisik Reza. Kami memanjat pagar dan masuk ke dalam area yang gelap gulita. Lampu senter dari ponsel kami menjadi satu-satunya penerangan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi kami dari balik bayangan. Kami menyusuri wahana satu persatu. Setiap sudut yang kami lewati, kami menaburkan garam seperti yang Bu Rahayu instruksikan. Saat melewati rumah hantu, aku mendengar suara sayup-sayup yang membuatku merinding. Vina, tolong. Aku terhenti sejenak. Itu suara Sari lagi. Jangan dengerin Vin, Reza mengingatkanku. Aku mencoba mengabaikan suara itu, meskipun rasanya sulit. Kami terus berjalan sampai akhirnya tiba di depan komedi putar tempat terakhir kali aku melihat sosok misterius itu. Lampu-lampu wahana itu masih berkedip samar, dan kuda-kuda kayu di dalamnya terlihat seperti menatap kami dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dari sela-sela kuda, aku melihat sesuatu yang familiar. Sebuah gelang perak milik Sari, tergantung di salah satu pegangan. Itu gelang Sari, seruku sambil berlari ke arahnya. Namun saat aku mendekati gelang itu,
suara jeritan melengking menggema di sekeliling kami. Kuda-kuda kayu mulai bergerak sendiri, dan lampu-lampu mulai berkedip lebih cepat. "Ambil gelangnya dan lari, Finn!" teriak Reza panik. Aku meraih gelang itu dengan cepat, tapi tiba-tiba tangan dingin mencengkeram pergelangan tanganku. Aku menjerit dan berusaha melepaskan diri. Sosok wanita bergaun putih muncul di belakangku, matanya kosong, dan mulutnya berbisik sesuatu yang tak ku mengerti. Reza menarik tanganku dengan kuat dan kami berlari sekuat tenaga keluar dari area komedi putar. Saat kami mencapai pintu keluar, aku bisa merasakan sesuatu mengejar kami dari belakang, napasnya terasa di leherku. Kami berhasil keluar dari gerbang wahana, dan begitu kami menyeberangi garis batas, suara mengejar itu menghilang seketika. Aku terjatuh di tanah, menggenggam gelang sari dengan erat. "Kita berhasil, kita dapat penghubungnya." Reza tersenyum lelah. "Sekarang kita tinggal cari tahu cara ngebawa dia kembali." Aku menatap gelang itu dengan perasaan campur aduk. Aku tahu perjuangan kami belum selesai, ini baru permulaan. Aku masih menggenggam erat gelang perak milik Sari, napasku memburu setelah kejadian di dalam wahana. Malam semakin larut, tapi aku dan Reza tahu, kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. "Kita harus ke Burahayu sekarang," kataku sambil mencoba menenangkan diri. Reza mengangguk. Tanpa banyak bicara, kami bergegas meninggalkan area wahana. Di rumah Burahayu, suasana terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Wanita paruh baya itu menyambut kami di ruang tengah yang hanya diterangi oleh beberapa lilin. Ia menatap gelang sari di tanganku, lalu menghela napas panjang. "Bagus, kalian berhasil menemukan penghubungnya," ujarnya. Aku menelan ludah. "Sekarang kita harus gimana, Bu? Gimana caranya bawa Sari kembali?" Burahayu menatap kami dalam-dalam. "Malam ini juga kita harus melakukan ritual. Arwah yang menculik Sari masih belum puas, mereka akan terus berusaha menahannya di sana. Kita harus cepat sebelum semuanya terlambat." Aku merasakan tubuhku menegang. Apa yang harus kami lakukan? Burahayu membawa kami ke halaman belakang rumahnya yang gelap. Di sana, sebuah lingkaran besar telah digambar di tanah dengan simbol-simbol aneh yang entah apa artinya. Aroma dupa yang menyengat membuat dadaku terasa sesak. "Kalian berdua harus berdiri di tengah lingkaran ini," perintah Burahayu. "Pegang gelang itu erat-erat dan jangan lepaskan apapun yang terjadi." Aku dan Reza saling berpandangan, lalu tanpa ragu, kami berdiri di dalam lingkaran sesuai instruksi. Burahayu mulai melantunkan doa dalam bahasa yang asing di telingaku. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, lilin-lilin di sekitar kami berkedip-kedip, seakan hampir padam. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang sangat familiar. "Vina, tolong aku." Aku tercekat. Itu suara Sari. Mataku melotot mencari sumber suara, tapi yang terlihat hanya bayangan-bayangan yang menari di sekeliling kami. Reza menggenggam tanganku erat. "Jangan lihat kemana-mana, Finn. Fokus," katanya dengan suara gemetar. Aku mencoba menguatkan diri, tapi suara Sari semakin jelas, diikuti oleh bisikan-bisikan lain yang terdengar di telingaku. "Kalian tidak akan bisa membawanya pergi." Sebuah bayangan hitam muncul dari luar lingkaran, bergerak dengan cepat mengelilingi kami. Mataku terbelalak melihat sosok wanita bergaun putih yang kulihat di wahana kemarin. Matanya kosong, dan wajahnya penuh dengan senyum mengerikan. "Tolong aku, Vina." Suara Sari kembali terdengar, namun kini berasal dari sosok wanita itu. Aku hampir saja bergerak keluar lingkaran, namun Reza menarikku kembali. "Jangan terpengaruh," teriaknya. Burahayu kemudian menaburkan garam di sekeliling lingkaran dan membakar kertas bertuliskan doa-doa. Api membara dalam kegelapan malam, menciptakan bayangan yang semakin besar di tanah. "Pegang gelangnya dan panggil namanya dengan sepenuh hati," teriak Burahayu. Aku memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga. "Sari, kembalilah. Kami di sini." Sejenak, semuanya terasa hening. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus,
dan dari dalam lingkaran, aku merasakan sesuatu merasuk ke dalam tubuhku. Mataku terbelalak, dan dalam sekejap, aku melihat bayangan Sari berdiri di depanku dengan wajah pucat dan tubuh lemah. Sari, aku hampir menangis melihatnya. Dia tersenyum lemah, tapi sebelum aku sempat menyentuhnya, sosok hitam yang mengelilingi kami mulai merangsek masuk ke dalam lingkaran. Wajah wanita bergaun putih itu berubah mengerikan, dengan mata merah menyala dan tawa menakutkan yang menggema di seluruh halaman. "Kalian tidak bisa membawanya pergi," teriaknya. Bu Rahayu buru-buru mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, sebuah cermin kecil. Ia mengarahkan cermin itu ke arah sosok tersebut, dan seketika, bayangan hitam itu berteriak kesakitan. Tubuhnya memudar perlahan, lalu menghilang dalam kegelapan. Aku segera meraih tangan Sari dan menariknya keluar dari lingkaran. Napas kami memburu, dan tubuh Sari terasa sangat dingin. "Kamu aman sekarang," bisikku lirih. Sari hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Reza memeluk kami berdua erat-erat, tak bisa berkata-kata. Bu Rahayu menatap kami dengan lega. "Kalian berhasil, tapi ingat, jangan pernah kembali ke tempat itu lagi." Aku mengangguk paham. Aku tahu, ada sesuatu di wahana itu yang seharusnya tetap terkubur dalam gelap, dan kami sudah cukup beruntung bisa keluar hidup-hidup. Keesokan harinya, kami bertiga duduk di kafe, masih merasakan efek kejadian semalam. Sari belum banyak bicara, dan aku tahu dia masih trauma. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di wahana itu?" tanya Reza akhirnya. Sari menggenggam cangkir kopinya erat. "Ada sesuatu di sana, arwah yang terjebak. Mereka mencari teman untuk menemani mereka selamanya." Aku menelan ludah, merasa bulu kudukku merinding lagi. "Yang penting kita semua selamat sekarang," ujarku mencoba tersenyum. Sari mengangguk pelan, namun aku bisa melihat di matanya bahwa kenangan itu akan terus menghantuinya. Aku hanya bisa berharap, kami benar-benar sudah meninggalkan wahana terlarang, untuk selamanya. Meskipun Sari telah kembali, perasaan gelisah terus menghantuiku. Rasanya ada sesuatu yang belum selesai. Sejak malam ritual itu, aku sering terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk yang sama. Sosok wanita bergaun putih itu berdiri di luar kamarku, menatapku dengan senyum mengerikan. Hari ini, aku bertekad untuk berbicara dengan Sari, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dia alami di dalam wahana. Kami bertemu di kafe yang biasa kami kunjungi. Sari tampak lebih baik, tapi ada sesuatu di matanya yang belum kembali seperti dulu. "Sari, aku perlu tahu," kataku sambil menggenggam tangannya. "Apa yang sebenarnya terjadi di dalam wahana itu? Apa yang kamu lihat?" Sari menatapku dengan mata kosong, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Vin," suaranya bergetar. "Saat aku tersesat di dalam rumah hantu itu, semuanya berubah. Aku merasa seperti masuk ke dalam dimensi lain. Jalan yang aku lalui terus berputar-putar, dan suara-suara itu, mereka memanggil namaku. Aku merinding mendengarnya. Suara siapa? Mereka yang terjebak di sana. Anak-anak, orang-orang yang pernah masuk ke wahana itu dan tidak pernah keluar," jawabnya sambil bergetar. "Mereka bilang aku harus tetap tinggal bersama mereka, atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." Reza yang duduk di sebelahku menyela, "Tunggu, sesuatu yang lebih buruk. Maksudmu apa?" Sari menatap kami dengan tatapan nanar. "Mereka bilang kutukannya belum selesai, Vin. Kalau aku pergi, maka akan ada korban baru. Dan yang dipilih adalah kamu." Aku tercekat. "Apa?" Sari menggenggam tanganku erat. "Vina, aku takut mereka akan datang untukmu." Aku mencoba mencerna kata-katanya. Apakah ini berarti kutukan wahana itu belum benar-benar berakhir? Malamnya, aku berusaha tetap tenang di kamar. Aku terus memandangi gelang perak milik Sari yang masih kusimpan di meja. Aku ragu untuk tidur, takut kalau mimpi buruk itu akan datang lagi. Pukul 2 pagi, suara samar terdengar dari luar jendela kamarku. "Vina," tubuhku membeku. Itu suara yang sama seperti di dalam mimpiku. Perlahan,
Aku bangkit dan membuka tirai jendela. Dan di sana, berdiri wanita bergaun putih itu, wajahnya pucat dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arahku. Aku berteriak dan berlari keluar kamar, mengambil ponselku dan menghubungi Reza. "Reza, dia ada di sini," teriakku panik. "Aku ke sana sekarang." Suara Reza terdengar cemas. Aku berusaha menenangkan diri, duduk di ruang tamu sambil memeluk lututku. Lalu, tiba-tiba, duk, suara keras dari arah pintu membuatku tersentak. Aku menahan napas, mencoba tidak mengeluarkan suara. Namun pintu depan perlahan mulai terbuka. Dengan langkah gemetar, aku melangkah mundur. Sosok wanita bergaun putih itu muncul di depan pintu, senyumnya mengerikan, dan kali ini aku bisa melihat dengan jelas wajahnya. Dia berbisik, "Kamu milikku sekarang." Aku menjerit sekencang-kencangnya. Tiba-tiba sebuah tangan menarikku ke belakang. "Itu Reza." "Kabur sekarang, Vin," teriaknya. Kami berlari keluar dari rumah, sementara suara tawa wanita itu masih terdengar di belakang kami. Kami tiba di rumah Bu Rahayu dengan napas tersengal. Wanita tua itu sudah menunggu di depan rumah, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. "Kalian tidak bisa lari darinya," kata Bu Rahayu dengan suara berat. "Kutukan itu masih mengikat kalian. Apa yang harus kita lakukan, Bu?" tanyaku putus asa. Bu Rahayu terdiam sejenak, lalu mengambil sebuah kantong kain hitam dari dalam rumah. Dia menyerahkan kantong itu padaku. "Bawa ini ke wahana. Kuburkan di tengah-tengah rumah hantu itu. Itu satu-satunya cara untuk memutus kutukan ini." Reza menatapku ragu. "Vin, kita benar-benar harus kembali ke sana." Aku mengangguk. Aku tahu, ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Kami kembali ke wahana yang sudah terbengkalai itu di tengah malam. Gerbang yang sebelumnya terkunci kini terbuka dengan sendirinya, seolah menunggu kami datang. Dengan hati-hati, aku dan Reza melangkah masuk. Suasana wahana terasa lebih mencekam dari sebelumnya, suara angin berdesir di antara wahana-wahana yang rusak. Kami sampai di rumah hantu yang gelap gulita. Reza menyalakan senter, dan perlahan kami masuk ke dalam. Aku bisa merasakan udara dingin menusuk kulitku. Saat kami sampai di tengah ruangan, aku mulai menggali tanah menggunakan sekop kecil yang kami bawa. Tiba-tiba, "Hentikan!" Suara itu terdengar di belakangku. Aku menoleh dan melihat wanita bergaun putih itu berdiri tepat di depan kami. Wajahnya kini lebih menyeramkan, penuh dengan luka dan matanya semakin merah menyala. "Pergi dari sini," bentak Reza. Tapi wanita itu hanya tertawa pelan. Aku tak peduli lagi. Aku segera memasukkan kantong kain hitam itu ke dalam lubang yang telah kugali, lalu menutupnya kembali dengan cepat. Begitu tanah terakhir kututup, suara jeritan menggema di seluruh rumah hantu, membuatku dan Reza terjatuh ketakutan. Sosok wanita itu melayang ke udara. Tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, hingga akhirnya hanya meninggalkan bayangan hitam yang terserap ke dalam tanah. Hening, kami berdua saling berpandangan. "Napas masih memburu. Sudah selesai?" tanya Reza pelan. Aku mengangguk, meskipun dalam hatiku masih ada rasa takut yang tersisa. Keesokan harinya, wahana itu secara resmi diratakan dengan tanah oleh pihak berwenang setelah banyak laporan tentang kejadian aneh. Aku dan Sari akhirnya bisa bernapas lega. Meski luka batin ini akan terus membekas, aku berjalan di sekitar kampus dengan pikiran kosong. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu yang membuatku merinding kembali. Di layar handphoneku ada foto wahana itu. Foto yang tak pernah aku ambil. Dan di dalamnya, sosok wanita bergaun putih itu tersenyum padaku.